Pernahkah kamu merasa seolah hidup ini berjalan begitu cepat, tetapi sekaligus terasa kosong? Seperti semua yang kamu lakukan hanya sekadar rutinitas tanpa makna. Kamu bangun di pagi hari, memeriksa ponsel, pergi bekerja atau sekolah, berinteraksi dengan orang lain, pulang, menghabiskan waktu di media sosial atau menonton sesuatu untuk mengalihkan pikiran, lalu tidur. Hanya untuk mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Di dunia yang semakin maju, dengan segala kemudahan yang kita miliki, seharusnya kita bisa merasa lebih bahagia. Seharusnya kita bisa merasa lebih terhubung, lebih puas dengan hidup. Tapi kenyataannya, semakin banyak orang yang justru merasa hampa. Mereka kehilangan semangat, kehilangan arah, dan mulai mempertanyakan segalanya. Untuk apa semua ini? Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang di era modern mengalami hal yang sama. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa semakin banyak orang merasa hampa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia kita saat ini? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa keluar dari perasaan ini? Salah satu alasan utama mengapa semakin banyak orang merasa hampa adalah karena kita hidup dalam dunia yang semakin individualistik. Dulu, manusia hidup dalam komunitas yang erat. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitar mereka. Ada rasa kebersamaan yang memberi mereka makna dan tujuan. Tapi sekarang, segalanya berubah. Kemajuan teknologi membuat kita lebih terhubung secara digital. Tetapi secara emosional, kita semakin terpisah. Media sosial memberi ilusi bahwa kita memiliki banyak teman, tetapi dalam kehidupan nyata, semakin sedikit orang yang benar-benar memahami kita. Kita berbicara dengan banyak orang, tapi seringkali tanpa kedalaman. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar ponsel kita, lalu tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri. Kita merasa tertinggal, merasa kurang, merasa bahwa hidup kita tidak cukup baik. Di era modern ini, kita juga terus dibombardir dengan gagasan bahwa kesuksesan adalah segalanya. Kita diajarkan bahwa nilai kita sebagai manusia ditentukan oleh apa yang kita capai, berapa banyak uang yang kita punya, seberapa populer kita, dan seberapa produktif kita. Kita hidup dalam budaya yang selalu mendorong kita untuk melakukan lebih banyak, memiliki lebih banyak, menjadi lebih banyak. Jika kita tidak memenuhi standar ini, kita mulai merasa gagal. Kita mulai bertanya, apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku tidak bisa bahagia seperti orang lain? Ironisnya, ketika kita akhirnya mencapai apa yang kita kejar, kita seringkali menyadari bahwa itu tidak benar-benar mengisi kekosongan dalam diri kita. Mungkin kita mendapatkan pekerjaan impian, membeli barang yang kita inginkan, atau bahkan mencapai status sosial yang lebih tinggi. Tetapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa hilang. Lalu ada juga tekanan dari dunia yang terus bergerak cepat. Kita hidup dalam era di mana segalanya berubah begitu cepat. Informasi datang tanpa henti, tren berganti dalam sekejap, dan kita selalu merasa harus mengikuti semuanya agar tidak tertinggal. Dulu, orang bisa hidup dengan lebih sederhana. Mereka tidak harus terus-menerus memikirkan apakah mereka sudah cukup sukses, cukup menarik, cukup populer. Tapi sekarang, standar hidup kita tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sekitar, tetapi juga oleh dunia digital yang tidak pernah berhenti memberi kita gambaran tentang bagaimana seharusnya hidup yang ideal. Tapi mungkin yang paling membuat kita merasa hampa adalah kenyataan bahwa kita semakin jauh dari diri kita sendiri. Kita sibuk memenuhi harapan orang lain, sibuk mengikuti apa yang dianggap benar oleh masyarakat, tetapi jarang benar-benar bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang benar-benar membuatku bahagia?
Kita terjebak dalam pola hidup yang tidak kita pilih sendiri. Kita mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Sekolah, kuliah, kerja, menikah, tanpa pernah benar-benar bertanya apakah itu yang kita inginkan atau hanya sesuatu yang kita lakukan karena semua orang melakukannya. Jadi, bagaimana kita bisa keluar dari kehampaan ini? Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan ini? Jawabannya mungkin tidak sederhana. Tidak ada solusi instan yang bisa langsung membuat kita merasa utuh kembali. Tapi satu hal yang pasti, kita harus mulai dengan mencari tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Bukan apa yang penting menurut media sosial, bukan apa yang dianggap sukses oleh masyarakat, tapi apa yang benar-benar membuat kita merasa hidup. Mungkin itu berarti memperlambat langkah kita. Mungkin itu berarti berhenti mengejar validasi dari luar dan mulai fokus pada apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Mungkin itu berarti lebih banyak menikmati momen-momen kecil. Secangkir kopi di pagi hari, suara hujan yang menenangkan, percakapan mendalam dengan seseorang yang kita cintai. Mungkin itu berarti menerima bahwa kita tidak harus selalu tahu jawabannya. Bahwa terkadang, hidup memang tidak harus selalu memiliki makna besar, bahwa ada keindahan dalam ketidaksempurnaan, dalam ketidakpastian, dalam perjalanan itu sendiri. Pada akhirnya, mungkin kehampaan itu sendiri bukanlah musuh kita. Mungkin kehampaan adalah ruang kosong yang bisa kita isi dengan makna yang kita ciptakan sendiri. Jadi, jika kamu merasa hampa, ingatlah, kamu tidak sendirian. Dan lebih dari itu, kamu tidak harus menemukan jawabannya sekarang. Yang penting, teruslah berjalan. Teruslah mencari. Dan jangan lupa untuk tetap merasakan. Karena disitulah kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak diskusi tentang kehidupan, eksistensi, dan bagaimana kita bisa menemukan makna di dunia yang terus berubah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.